Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, selamat datang di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Pada podcast kali ini, untuk beberapa waktu ke depan, bakal ditemani dengan saya, Siti Tasya Putri Rizky, yang berkesempatan sebagai host untuk acara Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Nah, pembahasan kali ini tentunya nggak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya, di mana kita akan sharing-sharing pengalaman mahasiswa berprestasi, yang dimana mahasiswa berprestasi bukan hal yang mudah. Perlu dedikasi, kerja keras, dan tentunya strategi yang tepat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi kisah sukses dan tipsnya. Baik, langsung saja kita sapa teman kita kali ini. Halo Kak Ambia. Halo. Dan juga Kak Ais. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Kak? Ya. Mungkin langsung saja dari Kak Ambia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Moderator. Jadi tadi sempat dinotis ya, nama saya Barokatul Ambia, bisa dipanggil Ambia. Saya dari angkatan 2022 semester 4. Mungkin bisa dilanjut. Dilanjut Kak Ais. Oke, sama kayak Ambia dari semester 4 juga. Nama aku Aisyah Rahmawati, biasa dipanggil Ais. Oke, mungkin langsung saja dari Kak Ambia terlebih dahulu bisa menceritakan sedikit latar belakang dan juga pencapaian apa saja yang sudah diraih selama menjadi mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Untuk latar belakang saya sendiri, saya ikut olahraga yaitu woodball, olahraga baru yang masuk di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Nah, di sini saya mulai olahraga tersebut itu dari kelas 11 SMK, di mana itu saya diajak oleh kemahasiswaan saya yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Sidoarjo. Nah, di situ berawalnya dari paksaan. Saya di hari Sabtu itu kalau nggak datang nilai saya dikosongi Kak. Jadi kan sebagai siswa nih ya, kita takut, apalagi olahraga yang memang laki-laki itu suka banget. Takut, saya datanglah di hari Sabtu itu dan dikenalkan olahraga football tersebut. Jadi sampai sekarang olahraga tersebut itu menjadi hobi saya, dan itulah pintu dalam saya meraih prestasi. Nah, untuk selama menjadi mahasiswa, alhamdulillah diberikan hadiah oleh Tuhan, yaitu yang kemarin terbaru ini juara 2 kejuaraan Wali Kota Surabaya, dan sebelum-sebelumnya alhamdulillah Pekan Olahraga Provinsi juga diberikan hadiah, yaitu sih selamat. Terus untuk selain non olahraga ada juga di bidang kewirausahaan. Kemarin sempat KWU kalau nggak salah, itu program dari Prodi sendiri, HMKM yang mengadakan juga yaitu. Dari Kak Ais sendiri nih. Oke, jadi latar belakangnya ya sama sih kayak maba-maba pada umumnya, berdasarkan dari rasa ingin tahu ya kan. Betul. Jadi waktu itu pertama kali berani ikut-ikut lomba. Kita satu tim nih kebetulan, kita satu tim itu kita tertariknya di bagian video edukasi gitu. Terus mulai dari lomba-lomba itu diselingi sama organisasi-organisasi juga. Organisasinya ada yang eksternal ataupun juga internal di kampus. Terus di lomba-lomba itu tadi kan nggak cukup nih kalau kita puas di satu lomba aja. Kebetulan di situ juga kita stop di finalis gitu. Jadi pengen tahu, akhirnya ikut beberapa lomba. Terus ya alhamdulillahnya ada yang menang tuh. Salah satunya itu ada di lomba TikToknya dari FK situ yang ngadain. Itu alhamdulillahnya juara 1. Terus ada juga yang baru-baru ini kemarin itu anggaplah itu lomba balas dendam, karena pada 2023-nya itu kita ini terus di 2024 itu dibales, ya alhamdulillahnya juara 2 gitu. Wah, keren banget nih.
Wah, menarik sekali nih. Nah, banyak pendengar kita pasti penasaran bagaimana sih cara kakak mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan juga kompetisi. Nah, mungkin dimulai Mungkin dari siapa? dari Kak Ais dulu deh, Oke, boleh. Kak Ais. Oke, kalau ngaturnya antara kuliah, organisasi, terus lomba-lomba ya. Kalau dari kuliah sendiri, ya diusahakan ya. Itu kalau di kelas mendengarkan, karena bisa jadi apa yang disampaikan di kelas itu bisa kita gunakan untuk di luar gitu. Di organisasi kita juga itu bisa sih, terus sampai ke lomba-lomba itu tadi. Kalau dari segi organisasinya sendiri, sebenarnya organisasi tuh jadi ini enggak sih kesempatan kita buat dapat skill-skill gitu. Kan kalau aku sendiri tuh emang minatnya di desain sama di video tuh kan. Nah, makanya beberapa kali ikut kepanitiaan di organisasi tuh di bagian PDD-nya. Tapi alhamdulillahnya nggak PDD sejati nih Kak. Nggak PDD abadi ya, Kak? Iya, nggak PDD itu. Terus kalau dari skill ngambil itu, terus ini sih kan rasa-rasanya kurang nih kalau cuma dapat skill editing aja gitu. Makanya gak puas di situ, dilatih ke public speakingnya juga. Di situ udah mulai berani kayak jadi MC ataupun mulai berani jadi moderator. Nah, dari dua itu tadi, dari perkuliahan sama organisasi itu bisa dibawa nantinya ke lomba-lomba gitu. Kalau ilmunya kita dapat dari pas kita kuliah, itu skill-skillnya terus public speakingnya juga dapat dari organisasi. Jadi si lomba itu tadi jadi kayak implementasinya kita gitu loh, wujud nyata dari ya apa yang kita dapat gitu sih kalau aku. Kalau di Kambia? Oke. Ya, ini terkait itu ya, organisasi sama halnya kayak Kak Ais. Mungkin dulu saya kan suka banget organisasi. Nah, di samping itu di SMK juga kayak organisasi itu hidup nyala terus mati terus nggak ada yang nerusin. Jadi pas waktu generasinya saya, angkatan saya itu babat alas Kak. Jadi sekarang yang nerusin adik-adiknya alhamdulillah dan masuklah di kampus. Saya dan Kak Ais juga ikut organisasi yang sama, yaitu SMK MI Jatim, dan juga Kak Aisnya di BEM, saya di Hima. Jadi antara bagi waktunya itu kita juga ya sama Kak, harus pandai-pandai dalam menentukan hari ini kita mau tupoksinya apa, terus mana yang diprioritaskan, mana yang jadi bomnya kita, goalnya kita itu di mana. Jadi antara pembagian waktu di kelas kita juga nggak meninggalkan karena kuliah itu wajib daripada organisasi, tapi pengalaman itu lebih banyak di organisasi, kalau ilmu banyak di dalam perkuliahan. Jadi harus balance hitungannya. Nah, di situ kan memang sih kita sempet dibilangin oh sok sibuk, sok apa, itu Padahal memang sibuk beneran ya. beneran. Tanggal kita kalender itu warna-warni, udah mulai tanggal ini sampai sini. Ya sempet kan dulu saya dalam pembagian waktu itu memang ada surat izin, cuma kebanyakan kalau izin itu nggak sedikit harinya. Sampai kemarin 10 hari, 1 minggu ya kita lomba, 1 minggu sama Kak Aisnya juga itu 1 minggu. Terus saya berangkat ke perlombaan yang porprov itu 10 hari. Jadi ya alhamdulillah sih untuk pembagian waktu ini sempat keteteran, tapi teman-teman juga backing kok, gitu sih. Ada pertanyaan lagi nih Kak, bagaimana sih dengan peran dosen dan juga teman-teman dalam proses perjalanan selama mengikuti kompetisi? Saya Dari Kak Ambia dulu Oke. boleh. Nah, peran dosen dan teman-teman itu amatlah berarti bagi kita, karena peran dosen sendiri itu dosen atau guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kita yang ada di rumah. Jadi peran dosen di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ini memang luar biasa ya Kak Is. Jadi kita disupport oleh media, disupport oleh ilmu pengetahuan, tata cara dalam mempresentasikan, bagaimana cara mengolah emosi maupun bagaimana cara kita mencari peluang. Nah, itu perannya sangat besar, apalagi kita juga dimonitoring oleh kemahasiswaan, oleh dosen-dosen yang lain. Kemarin kita pas waktu pertama kali berangkat
kompetisi di Jakarta pertama kali, paling jauh itu di kompetisi Jakarta tuh Bu Ati selaku kemahasiswaan kita itu, dan juga Ibu Kaprodi dan dosen lainnya itu membantu kita bagaimana cara menyampaikan gimana sih kita menghadapi kayak situasi yang sulit gitu. Jadi kita belajar survive juga, belajar keilmuan, akan mempresentasikan inti-intinya saja gitu. Dan juga kalau perannya teman-teman, saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengerti posisi kita ketika kita lomba. Kayak misalnya nih ada kerja kelompok, nah kita itu diminta tolong, kita juga negosiasi, dikasihkan apa ya, kayak pembagiannya seimbang gitu loh, mana yang ringan mana yang berat. Jadi kalau berat itu mungkin teman-teman yang handle, kalau kita yang jadi kita saling kolaborasi sih, itu aja mungkin Kak Ais. Oke, kalau dari support dari dosen Kesmas sama teman-teman kita itu, kalau dari dosen Kesmasnya sendiri tuh bener tadi kata Mbia, kita tuh bener-bener yang dikasih arahan gitu loh, mulai pendaftaran ya Mbia, kita tuh bener-bener yang ya udah dituntun banget kita, sampai yang ada dosen pembimbing iya, kakak pendamping juga iya gitu. Jadi tiap prosesnya mau yang kita sebelum tampil sampai kita tampil itu benar-benar yang dinilai gitu loh. Sebelum kita dikeluarkan ditampilin ke umum, itu kita dilatih di depan mereka. Itu benar-benar kayak ya sudah, itu fasilitas mereka buat kita gitu. Privilege. Nah, kita menyebutnya privilege. Terus kalau buat temen-temen sama kayak Mbak tadi, itu teman-teman bener-bener yang ngebantu kita banget. Kayak contohnya waktu itu yang kemarin itu aku sempat buat media, buat presentasi, itu emang membutuhkan banyak tenaga kan, banyak orangnya, dan teman-teman kelas tuh bener-bener yang selagi mereka bisa bantu, mereka bantu. Sekalipun mereka PP rumahnya dari yang daerah-daerah sini gitu 30 menitan, itu mereka ya sudah berani rela meluangkan waktunya buat bantu kita gitu. Wah, keren banget nih Kak. Satu lagi sih, apresiasi dari universitas, prodi itu besar banget sih Kak ya. Bener. Kita rasakan. Kayak yang kemarin itu padahal itu cuma menang juara 2, itu pun di tingkat nasional, cuma dari univnya sendiri itu sampai dibuatin poster gitu loh. Itu kayak kita ngerasa diapresiasi banget sih. Iya. Hal sekecil apapun itu berarti lah bagi kami. Wah, sangat super sekali ya Kak, teman-temannya dan juga para dosen. Kemudian yang terakhir sebelum penutup, ada pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk meraih prestasi. Dari Kak Ambia dulu. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang, kami di sini itu bukan yang paling wah ya Kak. Bukan yang paling tinggi maupun apa, jadi kita itu setara, sama-sama mencari prestasinya di bidang masing-masing. Jadi mungkin dari teman-teman ingin berbagi pengalaman juga, silahkan monggo. Dan juga di luar sana masih banyak orang yang berprestasi lebih luar biasa, itu bisa kita jadikan motivasi juga. Karena apa, perjuangan itu seperti padi yang akan dipanen, jadi tidak dituai kemarin. Jadi ada proses di setiap tahapnya. Jadi sama berjuang buat teman-teman, dan juga jangan lupa sih selalu minta doa restu dari orang tua yang pertama, dari dosen, dari guru. Ya itu sih mungkin dari Kak Ais. Oke, buat teman-teman jangan sampai prestasi di Kesmas ataupun di universitas sendiri itu berhenti di kita aja. Jangan cepat merasa puas, jadikan ini motivasi buat teman-teman yang lain. Dan jangan merasa puas lagi, karena tentunya kalian semua tuh punya kesempatan yang sama gitu. Banyakin rasa ingin tahu kalian, karena 4 tahun itu singkat, dan sekarang kita udah ada di pertengahan jalan 2 tahun itu. Jadi gunakan kesempatan 2 tahun itu lagi gitu. Ya, satu lagi ya, jangan lupa untuk membagi waktu kita, memanage waktu kita di hal-hal yang baik.
dan semoga kedepannya kita bisa sukses bersama menjadi orang kedepannya. Itu sih Kak. Baik, sebelum saya menutup podcast kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ambia dan juga Kak Ais atas cerita dan wawasan yang sangat inspiratif. Semoga pengalaman kakak dapat memotivasi mahasiswa lain untuk terlibat dalam mengikuti kompetisi-kompetisi. Sekian episode kita hari ini. Saya Siti Tasya Putri Rizky selaku host mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, share, and comment untuk mendapatkan update-update tersebut dari podcast Radar Kesmas. Sampai jumpa.